Izinkan saya pertama menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pimpinan gerakan rakyat, baik DPP, DPW, DPD yang sudah bekerja luar biasa selama beberapa waktu ini dan berhasil menyelenggarakan rapat kerja nasional pertama di Jakarta. Alhamdulillah, kita bersyukur bisa hadir bersama di sini, dan ketika melihat rancangan acara pada pagi hari ini unik. Ini rapat kerja tapi penuh dengan gagasan, berbicaranya tentang Indonesia, global, dan tantangan-tantangan yang ada di negeri kita. Ketika dilihat urutannya, saya rasa ini salah satu rapat kerja organisasi yang memiliki ruang untuk gagasan yang sangat banyak. Karena dialog kebangsaannya bukan saja menyangkut tema-tema domestik, tapi juga tantangan ke depan. Sekaligus mengirimkan pesan bahwa Indonesia bukan sekedar sebuah republik yang untuk mengurusi rakyat di republik ini saja, tapi republik yang berperan di wilayah global. Saya dapat tugas. Durasi bicaranya memang semua tidak panjang, semua singkat. Tapi kenapa singkat? Supaya penuh dengan pesan, penuh dengan makna. Saya perhatikan semua acara relatif waktunya padat, dan harapannya dengan padat itu daya fokus kita terjaga. Izinkan saya menyampaikan yang menjadi tugas. Di sini saya dapat tugas tentang geopolitik dan Indonesia ke depan. Ibu sekalian, kita tinggal di wilayah Asia Tenggara yang penduduknya lebih dari 650 juta, dan 280 dari angka itu adalah warga Indonesia. Lalu kita lihat posisi kita di Asia. Di sisi timur ada beberapa unsur kekuatan, di sisi selatan ada unsur kekuatan. Di timur ada Tiongkok yang paling besar, ada Jepang, ada Korea Selatan, ada Korea Utara, ada masyarakat Taiwan. Ini semua wilayah yang suasananya tegang, bukan wilayah yang suasananya teduh. Tegang, tak terbayangkan utara dan selatan, antara Korea Selatan dan Utara tegang, antara Tiongkok dengan Jepang tegang, antara Korea Selatan dengan Tiongkok tegang. Ini wilayah yang tegang. Masuk ke Asia Selatan, ada India yang sangat besar. Di situ ada Pakistan, ada Bangladesh, ada Sri Lanka. Atasnya sedikit ada Afghanistan. Wilayah itu bukan wilayah yang teduh, ini wilayah tegang. Wilayah tegang di situ semua. Tapi begitu masuk ke antara keduanya, namanya Tenggara. Di situ ada Indonesia, ada Malaysia, ada Singapura, ada Thailand, dan 5 negara lainnya. Wilayah ini tidak tegang, wilayah ini teduh, dan Indonesia harus bisa menjaga keteduhan di wilayah ini. Jadi kita kalau melihat inilah wilayah yang harus bisa menjadi kekuatan masa depan di Asia, kekuatan masa depan di dunia. Kenapa? Karena kita memiliki bekal dan menjaga, membuat wilayah ini teduh tidak sebentar. Dimulai tahun 65 lewat pertemuan Menteri Pendidikan Asia Tenggara. Belum ada ASEAN. Belum ada ASEAN. Yang ketemu pertama siapa? Menteri-menteri pendidikan. Dan Menteri Pendidikan itu berkumpul lalu bilang, kita tidak mungkin wilayah ini tenang teduh kalau pendidikan kita tidak berinteraksi sama-sama. Mulainya dari pendidikan, dan dari pendidikan itulah lalu pertemuan pertama kali tahun 65. Setelah itu baru gagasan membentuk ASEAN terbentuk, dan akhirnya terjadilah sebuah wilayah baru yang kita kenal kolaborasinya sebagai namanya ASEAN. Dan hari ini, Bapak sekalian, kalau ditanya ibu kota ASEAN di kota mana ya? Ibu kota ASEAN itu di mana, Bapak Ibu? Kita harus bisa menjawab dengan jelas dan tegas. Jakarta adalah ibu kota ASEAN. Karena itu waktu
Dulu saya bertugas di Jakarta, ada stasiun kereta api MRT yang lewat di depan kantor kejaksaan. Saya minta stasiun itu diberi nama stasiun ASEAN, supaya apa? Setiap hari mengingatkan penggunanya bahwa Jakarta itu bukan hanya ibu kota Indonesia, tapi Jakarta juga ibu kota ASEAN. Dan di Jakarta ini, Bapak Ibu lihat, semua duta besar, kedutaan internasional di sini punya dua duta besar, satu duta besar untuk Indonesia, satu duta besar untuk ASEAN. Dan kalau Bapak Ibu datang ke kedutaan Indonesia di luar negeri, pasti muncul dua bendera juga, satu bendera Indonesia, satu bendera ASEAN. Nah, saya ingin menyampaikan pada semua bahwa Indonesia punya ruang yang sangat besar untuk berperan di wilayah Asia Tenggara, Asia, apalagi dunia. Nah, syarat untuk bisa melakukan itu, PR domestiknya harus beres. PR domestiknya, karena kewibawaan di dunia internasional dimulai dari kewibawaan domestik. Tidak bisa kita memainkan peran internasional kalau domestik kita tidak bisa jadi contoh. Ketika kita mengatakan kepada dunia bahwa kita harus mementingkan persoalan lingkungan hidup, orang tanya, you udah beresin belum soal lingkungan hidup? Ketika kita mengatakan pada dunia, kita harus menjadi negara yang menghormati hak asasi manusia, you udah beres belum soal hak asasi manusia? Ketika kita mengatakan pada dunia bahwa kita harus menjunjung tinggi prinsip demokrasi, ada demokrasi tidak di tempat Anda? Karena Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita melihat bagaimana pidato Anies Baswedan di Gerakan Rakyat ini luar biasa sekali ya. Memang beliau ini teman-teman, kalau soal pidato ya jangan diragukan lagi. Pasti sangat sempurna, sangat baik dan sangat keren ya. Tidak memakai teks ya, karena beliau memang sangat cerdas, sangat jenius, sangat luar biasa. Anies Baswedan ya memang mempunyai ormas Gerakan Rakyat yang digadang-gadang akan menjadi sebuah partai. Nah, kalau kita lihat di media sosial teman-teman ya, media sosial itu kalau kita cari Gerakan Rakyat itu semuanya orange ya. Jadi banyak sekali para pengurus Gerakan Rakyat ini bersatu, dilantik ya di berbagai daerah. Apalagi saat ini kan Anies Baswedan menjadi tokoh yang benar-benar diidolakan, menjadi tokoh yang sangat dinanti-nantikan teman-teman pergerakannya menjelang 2029 ya. Siapa sangka Anies Baswedan itu masuk tiga besar elektabilitas tertinggi ya, sebagai calon presiden ya. Ya, ini kan luar biasa teman-teman ya. Beliau bukan pejabat publik, beliau bukan orang yang bekerja sebagai menteri ya, sebagai presiden ataupun wakil presiden saat ini, tapi beliau itu hanya menganggur ya, kata para pengkritiknya. Beliau tuh ya biasa saja ya kan, biasa saja teman-teman. Namun entah kenapa elektabilitasnya itu masih tinggi. Ya itu artinya kepercayaan masyarakat. Itu artinya masyarakat masih menginginkan beliau menjadi presiden, ya kan? Ya itulah Anies Baswedan. Sekarang nanti menjadi keraguan kita adalah apakah partai ingin mendukungnya lagi, ya kan? Bagaimana dengan Nasdem, PKS, PKB yang sudah mengkhianati beliau? Kita tahu bahwa kemarin Nasdem menarik dukungan di Jakarta, kemudian PKS juga ya, beralih mendukung Ridwan Kamil. Dan syukurnya teman-teman bahwa saat ini kan rencananya 2026 ini Anies Baswedan akan membuat partai. Ya. Nah, syarat pencalonan Pilpres 2029 ya, tahun 2029 nanti itu tidak menggunakan ya, ambang batas presiden threshold lagi ya, yang 20%, tapi sudah diubah menjadi 0%. Jadi partai manapun bisa mencalonkan calonnya sendiri tanpa berkoalisi, tanpa mencari dukungan-dukungan lainnya. Kalau partai itu siap mencalonkan kadernya ya pasti akan
maju teman-teman, asal ada modal saja ya kan, karena modal pilpres mahal sekali teman-teman. Nah itu saja ya, jadi tidak ada hal yang bisa dikatakan terlalu sulit tahun 2009, semua dipermudah ya, termasuk Anies Baswedan. Apakah akan maju sebagai calon presiden nanti, ya kita tunggu saja ya kan. Bagaimana menurut kalian?